Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Pak Guru, ada video yang paling MVP di minggu ini, paling banyak diminta untuk ini Guru Gembul, reaksinya seperti apa? Oh, apa itu? Kami serahkan kepada pihak daripada guru-guru kita untuk silakan bernegosiasi dengan pihak-pihak Alfamart dan pengelola atas layaknya dan baiknya itu harus seperti apa. Allahu Akbar. Allah harus disegel, kita segel di sore hari ini. Allahumma sholli ala. Panjang sampai akhirnya si Alfamart itu ditutup, digembok. FPI ini mah. Bukan udah bubar FPI itu? Enggak, kan sekarang berdiri lagi. Namanya Front Pembela Islam juga? Bukan persatuan atau naon lah, naon gitu. Di daerah Ciamis, Pak Guru. Iya. Terjadi minggu lalu. Jadi FPI itu memang bukan sebagai organisasi, tapi sebagai sebuah ideologi gitu. Jadi kalau organisasinya sudah dibubarkan pun ideologinya masih ada. Makanya kita tuh harus berhati-hati terhadap kelompok-kelompok yang seperti itu. Apa hak dia untuk menyegel Alfamart? Karena katanya menjual produk Israel, Pak Guru. Karena menjual produk Israel. Semua sistem siber di dunia itu ada kontribusi Israelnya dan kontribusinya cukup besar. Cik itu waktu menyegel itu bikin grup dulu nggak? Ayo kita segel WA-WA. Nah itu WA-WA itu kan pakai produk Yahudi dan berafiliasi dengan Israel. Ya, terus tadi pakai speaker sholawatan. Coba itu teknologi speakernya tolong dicek itu ya. Jadi harus digeruduk itu FPI-nya gara-gara menggunakan produk Israel. Jadi sebenarnya, nah ini kelompok-kelompok yang seperti itu tuh tidak pernah memberikan kontribusi kepada masyarakat selain menghakimi orang. Kan kalau misalkan gini ya, ada orang melakukan kesalahan. Nah, kalau orang Islam ngebina, terus menemukan solusinya apa? Habis-habisan. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah kalau dia mah ngebina tidak, ngasih tahu apa-apa juga tidak, tiba-tiba langsung aja menghakimi gitu. Coba kasih solusi, bisa nggak itu si Alfamart tetap buka tanpa produk Yahudi? Coba saya tanya nih buat netizen semuanya di sini, bisakah Alfamart buka tanpa produk Yahudi? Nggak bisa. Itu yang 212 Mart itu nggak ada produk Yahudinya, Pak Guru? Ada lah, kata siapa nggak ada? Ada. Sok semuanya ada. Karena apa? Sok cek gitu ya. Siapa penemu bata untuk bikin bata ringan misalkan gitunya. Untuk bikin Alfamart atau yang semacam itu. Yang bikin semennya. Sok siapa? Yang bikin catnya. Sok. Terus yang bikin apa itu teh? Yang istiga plastik teh yang jadi pakai Alfamart kan merah kuning gitu. Terus yang lampu LED-nya. Sok siapa? Jadi nggak mungkin kita tuh, karena apa? Ya karena kita tuh tidak berkontribusi, tapi sukanya marah-marah. Bisakah kita balik gitu? Jadi kita yang memberikan kontribusi, itu astagfirullah, sholawatan, pakai speaker dikencengin, speakernya buatan Yahudi. Tapi ini dari dulu selalu ada ya? Ini harus dihilangkan. Nah ini penduduk Banjar harus segera mengeliminasi makhluk-makhluk yang semacam ini dan tolong dibina. Pak KDM itu masukkan aja mereka ke barak militer. Karena mereka lebih nakal daripada anak-anak yang nakal gitu. Kalau anak-anak yang nakal gitu, anak SMA yang nakal masih mungkin bisa dibina, tapi ini dibinanya harus lebih intensif dan dalam waktu yang lebih lama kayaknya. Tapi ngomong-ngomong soal pembinaan, Pak Guru, ini di kita juga rame nih di daerah Bandung, di Kopo tepatnya. Ini ada video juga yang, jadi ada bapak-bapak minoritas Chinese marah-marah. Tapi nggak tahu awalnya kenapa dia tiba-tiba bisa ngomong seperti itu. Tapi video yang terekamnya seperti ini. Mana ulin kalau negerinya kayak Eropa, jadi otak siap kabuka. Dia gaul jeung Sunda deui, gaul jeung Islam deui. Gaul jeung Kristen, jeung agama lain, otak sia kabuka, jadi teu fanatik. Di bulan dia. Tuh wewenang mata Quran sia teu mata otak. Pilihkeun ku bangsa sia ku agama jeung sia. Ulah kita batur juga aing kita ngadengkeun Quran sia. Aing teu percaya ka Quran sia.
Eta Quran sia mah kitab suci sia. Kitab suci ayeuna teh ditaka lain Quran yang teh Indonesia itu kan kita bisa membaca. Betul ya. Bapak kan suka Didatangin langsung. Oh, didatangan? Iya. Bukan saya nggak suka, saya nggak benci dengan agama Islam. Saya hormat dengan bapak ya. Tapi jangan dibaca loh. Saya naik ke atas mau jemur baju, baca Quran. Siapa yang bacanya? Dari masjid. Oh. Ah, sudah cut lah. Sudah tahu ujungnya, Pak Guru. Pertama, ujungnya kemana bukan? Enggak, tapi pada akhirnya dia dijemput juga sama Polisi. Itu dia masalahnya. Oke, gini ya. Pertama, si bapak itu mengungkapkan hal yang lumrah di kalangan sebagian etnis orang Tionghoa. Jadi banyak orang Tionghoa di Indonesia tuh yang sok kamu mah rek Kristen teu naon, rek Buddha teu naon, rek Hindu teu naon, asal jangan Islam. Kenapa? Ya karena gitu. Karena kalau misalkan jadi gini nih ya, sok silakan baraya tandain. Ini mah fenomena sosial ya, bukan sesuatu yang akhirnya harus digimanain. Banyak orang-orang etnis Tionghoa yang kalau bisnis hanya sesama mereka saja. Tidak mau gabung sama yang muslim atau yang pribumi. Karena apa? Karena daya juang dan mentalitasnya tuh beda. Coba misalkan gini ya, saya kan pernah mengajar di sekolah Kristen. Berapa lama, Pak Guru? 2 tahunan lah atau 3 tahunan. Cukup lama. Dan dipecat gara-gara dianggap ekstremis Islam. Tapi ya tidak apa-apa lah. Nah, di antara mereka itu bahkan banyak yang suka ganti nama. Jadi misalkan gini, saya tuh inget ada orang Kristen namanya teh Faisal. Pas lulus SMA tuh namanya ganti. Kenapa? Karena nama Islam itu susah nyari kerja di kalangan orang-orang etnis Tionghoa. Kata dia, pengakuan dia sepihak gitu ya. Kata dia seperti itu. Makanya yang nama-nama Islami dalam tanda kutip yang dipakai sama Chinese itu mah hanya untuk nama-nama marga, Halim misalkan gitunya. Naon deui? Nu gitulah. Nah, tapi kalau misalkan untuk nama depan itu kayaknya tidak ada di antara mereka. Mendingan pakai nama barat, pakai nama Italia daripada pakai nama lokal, nama Cina, apalagi nama Indonesia, nama Islam. Gitu. Karena apa? Karena di antara mereka mah orang-orang Chinese sudah ada ya yang saya tahu gitu ya. Ada semacam stereotip yang tersembunyi gitu. Jadi banyak di antara mereka tuh yang susah bergaul dengan orang-orang pribumi Islam karena bingung bagi mereka teh, ari kita teh gitu ya. Nah, tapi spesial untuk akang koko-koko Cinanya itu ya. Apa ya? Si koko-koko Cina itu tuh seharusnya kalau memang mau berbaur ikut berkontribusi. Jadi saya tuh inget dan kenal gitu ya, koko-koko Cina, pemilik farmhouse Lembang. ya, terus yang satu lagi yang di Lembang. Nah itu teh saya teh kenal si bapak itu teh sangat nyunda dan tradisinya sangat nyunda dan bahkan dia nyumbang ke masjid lebih banyak asal nama daripada ke tempat ibadah agama yang lain. Dan dia tuh mempromosikan toleransi, mempromosikan, dia bilang kita tuh minoritas dan kita tuh banyak yang orang kaya. Bisakah kita merangkul dengan orang-orang yang pribumi, ngasih mereka penjelasan, ngasih apa ya, tata cara mengelola uang dan sebagainya. Dan dia tuh terbuka pisan gitu. Untuk acara-acara bersama, open house antar agama dan sebagainya. Dia tuh rajin banget, luar biasa dalam hal itu. Nah, kalau sudah seperti itu kan terjalin hubungan kerjasama yang baik. Jadi kepada orang-orang muslimnya saya minta jangan menjadi radikal. Nah, buat yang koko-koko Cina juga jangan radikal. Kita tuh bisa bergaul dan bekerja sama dengan orang-orang di seluruh dunia dan lintas budaya. Kenapa tidak gitunya? Nah, apalagi misalkan yang koko-koko Cina itu sebenarnya ketika ada tindakan yang seperti itu mengancam bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk Cina-Cina yang lain. Iya, betul. Dan dia itu yang bikin repot adalah dia tuh double strike, Pak Guru. Ke suku Sunda iya. Ke suku Sunda iya. Ke agama iya. Ke agama iya. Nah, ini coba ya, saya mohon maaf. Kenapa krisis ekonomi 98 mengarahkan pada pembantaian orang-orang etnis Tionghoa?
salah satu alasan yang paling mendasar adalah orang etnis Tionghoa itu jarang bergaul dengan orang-orang non etnis Tionghoa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka tajir melintir. Sok, sudah makaya, tapi tidak mau berbaur. Akhirnya jadi sasaran. Coba cek aja itu etnis Tionghoa banyak yang bertahan di Indonesia. Coba lihat latarnya, kenapa bisa seperti itu. Ada yang disumputkan sama orang pribumi, ada yang rumahnya tulisan ini milik pribumi, padahal Cina gitu ya. Nah, karena ada pembelaan. Kenapa? Karena mereka tuh berani berbaur dan mau bekerja sama. Betapapun misalkan mereka budaya nyari duitnya lebih kental misalkan, tapi kan tetap kita teh sesama manusia, sesama tetangga bisa saling bekerja sama gitu dan introspeksi gitu. Jadi yang Muslim sama yang Chinese ya mendingan jadi Felix Yeo, Muslim tapi Chinese. Tidak bercanda itu mah ya. Begitu. Dia kan udah dibawa tuh Pak Guru ke kantor polisi. Menurut Pak Guru dia di level menistakan agama nggak? Di level itu adalah ekspresi reaktif dia. Jadi dia tuh bukan beraksi, dia tuh bereaksi. Dia di rumah keganggu terus sama sholawatan, misalkan kan. Dia tuh ngobrol sama orang lain, tapi ia mendapati hal-hal yang tidak profesional gitu. Nah, jadi itu tuh adalah reaksi. Reaksi yang berlebihan dari tindakan yang dia terima yang juga adalah sangat berlebihan gitu. Jadi nggak usah dilaporkan kepada polisi, menurut saya nggak usah digelandang kepada polisi. Dan polisi juga kan biasanya minta ongkos tambahan dari pengusaha gitu. Ya, begitu ya. Jadi ya semoga berakhir baik lah. Damai aja lah. Kalau misalkan saling memaafkan udah selesai dah itu mah. Ya. Gitu. Tapi semoga tidak ada kejadian-kejadian yang sama ya. Soalnya yang gini-gini kejadiannya cukup sering Pak Guru yang waktu itu kayak beribadah di rumah, digeruduk, dan lain-lain lah, semoga lah. Kita ini ambil momen titik balik lah sekarang tuh ya. Sekarang kayaknya orang-orang juga sudah menjadi semakin sadar. Itu direkam kan? Terus di-upload? Iya. Terus komennya itu semuanya ini kan? Ya, tidak ada yang mendukung si bapaknya sama sekali. Oh, tidak ada yang mendukung si bapaknya sama sekali. Aduh, ternyata masih PR-nya masih sangat banyak ya. Beragama itu jangan pakai hawa nafsu, Baraya. Kalau Baraya marah, tahan. Nah, terus salurkan kemarahan itu kepada sesuatu yang produktif. Misalkan kaum muslimin ini diinjak-injak. Nah, marah kan? Marah, tahan. Terus diarahkan kepada ya udah kita buktikan bahwa kaum muslimin itu bisa hebat dalam industri, dalam perdagangan, dalam ilmu pengetahuan. Nah, gitu. Bukan diarahkan kepada amarah yang meletup-letup, terus tidak produktif, tidak menghasilkan apapun selain konflik dan kebencian. Jangan kayak gitu lah.